Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rastia Maria dengan NIM 21251047 dan saya dari Prodi Teknik Logistik Angkatan 2025 dari kelas Matematika D. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syifa Ramadhani dengan NIM 21251017. Saya dari program studi Teknik Logistik Angkatan 2025. Perkenalkan, nama saya Naila Cantika Burhanuddin dengan NIM 21251002 dari program studi Teknik Logistik dan dari kelas Matematika D. Perkenalkan, nama saya Devlin Kizari Fatima Nurul dengan NIM 21251057 dari program studi Teknik Logistik. Perkenalkan, saya Mio Hairunisa dengan NIM 21251007 dari program studi Teknik Logistik Angkatan 2025. Jadi, pada proyek pertama ini kami mendapatkan studi kasus yaitu pada sebuah stasiun kerja perakit, beban kerja operator nyatakan dengan indeks X dalam rentang 0 kurang dari X kurang dari sama dengan 10, di mana nilai X yang lebih tinggi menunjukkan kerja fisik yang lebih berat. Produktivitas dan tingkat cacat pada proses tersebut dimodelkan melalui fungsi Px sama dengan 10x kuadrat unit per jam, dx sama dengan 5 ditambah 0,1x kuadrat cacat per 100 unit. Biaya total harian dimodelkan oleh Cx sama dengan 160 Px ditambah 10 dx. Jadi kali ini saya akan menjelaskan soal nomor 1 di mana kita harus menentukan nilai X yang meminimalkan biaya total Cx dengan menunjukkan seluruh langkah turunan pertama. Oke, jadi kali ini saya akan menjawab soal di mana kita disuruh mencari nilai X yang meminimalkan biaya total Cx. Lalu kita juga disuruh menunjukkan seluruh langkah turunan pertamanya. Oke, yang pertama kita harus menulis diketahuinya terlebih dahulu. Jadi yang diketahui pada soal ini tuh ada Px sama dengan 10x kuadrat dan dx sama dengan 5 ditambah 0,1 x kuadrat dan Cx-nya adalah 160 Px ditambah 10 dx. Lalu kita mensubstitusikan Px ini ke dalam sini dan dx-nya ke dalam sini, sehingga memperoleh 160 dikali 10x kuadrat ditambah 10 dikali 5 ditambah 0,1 x kuadrat, sehingga kita menghasilkan 1600 x kuadrat didapatkan dari sini dan x kuadrat ditambah 50. Setelah itu kita hasilkan kembali menjadi 1601 x kuadrat ditambah 50. Maka bentuk fungsi biayanya sama dengan Cx sama dengan 1601 x kuadrat ditambah 50. Oke, yang selanjutnya adalah turunan pertama dari Cx sama dengan 1601 x kuadrat ditambah 50. Sehingga kita menghasilkan turunan pertama Cx sama dengan 1601 dikali 2 X pangkat 2 dikurang 1 ditambah 50. Kenapa dikali 2? Karena di sini kan pangkat 2 nih. Jadi otomatis dia dikalikan 2. Lalu kenapa dikurang 1? Karena 2 ini tuh kalau diturunkan dia menjadi ini loh, 1. Misalnya di sini 3. Berarti kalau diturunkan dia di sini jadi pangkat 2. Contohnya kayak di sini misalnya 3 kan tadi, 3 dikurang 1 gitu. Makanya karena di sini 2, jadi kita 2 dikurang 1. Sehingga kita mendapatkan hasil 3202x. Hasil dari 1601 dikali 2. Kenapa 50-nya dihilangkan? Karena dia tuh udah dianggap hilang gitu loh, gara-gara dia sudah diturunkan. Setelah menemukan turunan pertama dari Cx, kita akan mencari titik ekstrem dengan menyetarakan turunan pertama Cx sama dengan 0. Di atas kita sudah menemukan turunan pertama dari Cx sama dengan 3202x. Lalu 3202x ini kita pindah ruaskan ke sebelah kiri sama dengan 0. Sehingga kita mendapatkan nilai X sama dengan 0.
Biaya total CX mencapai nilai paling rendah saat beban kerja X berada sedekat mungkin dengan 0, karena titik minimum fungsi berada di X sama dengan 0, di mana yang tidak termasuk domain dan biaya terus meningkat ketika X bertambah. Kita akan masuk ke penyelesaian 2, yaitu menggunakan turunan kedua untuk memastikan apakah titik yang diperoleh merupakan minimum dari biaya total. Mari kita masuk ke pembahasannya. Jadi kita akan masuk ke pembahasan penyelesaian yang kedua. Untuk penyelesaian yang kedua itu sudah tertera C aksen X sama dengan 3202X. X-nya ini bernilai X pangkat 1. Jadi ketika C 2 aksen X sama dengan 3202X berarti pangkatnya 1 min 1. Kita lihat lagi ke sini. Jadi 3202X pangkat 1, satunya ini dipindahkan ke depan. Jadi 1 dikali 3202X pangkat 1 min 1. Nih kan sudah jadi begini nih. Jadi 1 dikali 3202X, karena 1 sudah pindah jadi X pangkat 0. X pangkat 0 itu berarti sama dengan 1. Jadi 1 dikali 3202. Jadi hasilnya 3202. Makanya didapat hasilnya ini. Jadi, turunan kedua mengonfirmasi bahwa biaya total minimum ada di titik X paling kecil di mana domain yaitu mendekati 0. Saya di sini akan mengerjakan soal Halo nomor guys, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian dari yang soal saya itu adalah hitung perubahan biaya apabila beban kerja dinaikkan satu satuan dari nilai optimum yaitu delta C sama dengan C X OPT tambah 1 kurang C X OPT. Jadi yang pertama adalah kita disuruh hitung perubahan biaya. Jadi hitung perubahan biaya jika X dinaikkan satu satuan. Oke, lalu misal X optimum sama dengan 0,1, yaitu agar dia supaya bisa masuk domain. Jadi yang pertama adalah C buka kurung X sama dengan 1601 X akar 2. Jadi 1601 X pangkat 2 ini didapat dari penyelesaian soal nomor 2 yaitu yang bentuk fungsi biaya. Jadi lanjut 1601 X pangkat 2 ditambah 50. Jadi yang seperti saya bilang tadi nih, yang CX sama dengan 1601 X pangkat 2 ditambah 50 didapat dari yang bentuk fungsi biaya CX yang di soal nomor 2. Lalu lanjut C buka kurung 1.1 sama dengan kita turunkan yang 1601 buka kurung 1,1 pangkat 2 ditambah 50. Lalu lanjut C 1.1 sama dengan turunkan 1601. Jadi hasil dari yang 1,1 pangkat 2 adalah 1,21 ditambah diturunkan 50. Lalu turunan lagi C buka kurung 1.1 sama dengan hasil dari 1601 ditambah dengan 1,21 yaitu hasilnya adalah 1937,21 turunkan tambah 50. Jadi C 1.1 sama dengan hasilnya adalah 1987,21
Oke, jadi sekarang adalah kita mencari yang C01-nya. Jadi C buka kurung 0,1 adalah sama dengan 1601 sama, lalu buka kurung 0,1 pangkat 2 ditambah 50. Turunkan lagi. 1601 hasil dari 0,1 pangkat 2 adalah 0,01 ditambah dengan 50. Lalu diturunkan lagi. Hasil dari 1601 ditambah 0,01 yaitu 66,01. Lalu turunkan delta sama dengan 1987,21 dikurang 66,01 dengan hasil 1921. Jadi, dengan hasilnya adalah 1921, ini menunjukkan sensitivitas tinggi fungsi biaya kuadratik terhadap deviasi dari optimum. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang penyelesaian pada nomor 4 soal yang diberikan, yaitu saya akan menyebarkannya di sini. Jadi, saya akan menjawab soal yang telah diberikan pada nomor 4. Yang pertama, menentukan fungsi produktivitas total dengan P dalam kurung X dalam kurung T tutup kurung. Fungsi produktivitas yang kita gunakan adalah PX sama dengan 10X kuadrat. Nah, untuk fluktuatifnya adalah XT sama dengan 5 ditambah 2 sin dikalikan dengan 0,4T. Kemudian substitusikan XT ke dalam PX. Nah, untuk mensubstitusikannya itu tinggal memasukkan dengan menggantikan X dengan 10 dan T yaitu ini. Yang ada 0,4-nya sebagai T dan dikuadratkan. Nah, selanjutnya ekspansi dan menggunakan identitas. Yang pertama yaitu sin kuadrat X sama dengan 1 dikurang cos 2X per 2. Kemudian PX dalam kurung T sama dengan 10 dikali 25 tambah 20 sin 0,4T ditambah 4 sin kuadrat dalam kurung 0,4T. Kemudian ini langsung disubstitusikan dan kita hasilkan, kita kerjakan dan mendapatkan hasil 270 ditambah 200 sin dikalikan dengan 0,4T dikurang 20 cos dikali 0,8T. Nah, untuk step kedua yaitu mengintegrasi fungsi produktivitas untuk mendapatkan produktivitas yang kumulatif. Nah, dengan yang kita gunakan yaitu dari T0 hingga ke 8 jam. Dari 0 hingga 8 jam kita menggunakan produktivitas kumulatif seperti ini teman-teman. Integralkan 8 di bawahnya 0 dengan rumus ini. Lalu kita substitusikan. Ini kita bagi menjadi, selanjutnya setelah ini dapat hasil ini kita bagi menjadi 3 bagian. Ini yang pertama mendapatkan hasil 260, bagian kedua mendapatkan hasil 99,495, bagian ketiga 0,97. Nah, dikarenakan pada soal yang saya kerjakan mendapatkan jumlah dengan integral yang ini, yang dimana dengan 200 sin dikalikan 0,4T sama dengan DT-nya yaitu 999,15. Yang kedua yaitu min 20 cos 0,8 sama dengan DT, mendapatkan hasil min 2,08. Nah, selanjutnya produktivitas kumulatifnya kita jumlahkan dari yang 2160 ditambah dengan 99,15 dikurang 2,08 mendapatkan 3000. Ini bukan 3000 tapi 3157,07 unit. Jadi untuk produktivitas kumulatif selama 8 jam dengan beban kerja fluktuatifnya yaitu XT sama dengan 5 ditambah 2 sin 0,4T adalah sekitaran 3157 unit. Ini saya akan menjelaskan tentang proyek 1
Nomor 5 yaitu berikan rekomendasi yang menjelaskan hubungan antar beban kerja, cacat produk, dan produktivitas dalam konteks ergonomi dan pengendalian kualitas. Jadi yang pertama, jika beban kerja rendah menyebabkan biaya rendah, cacat sedikit, dan produktivitas juga rendah. Lalu yang kedua, jika beban kerja tinggi menyebabkan biaya meningkat tajam dan risiko cacat menjadi tinggi. Lalu, beban kerja yang fluktuatif menghasilkan produktivitas kumulatif lebih tinggi, tetapi cacat juga harus tetap dikontrol. Jadi rekomendasinya adalah tetapkan beban kerja moderat untuk menyeimbangkan produktivitas, biaya, dan kualitas produk.